Kasus pada video ini yaitu Ibu Rohayati usia 52 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada sendi kaki terutama di malam hari, disertai bengkak dan kemerahan di ibu jari kaki. Beliau memiliki riwayat hiperurisemia atau kadar asam urat tinggi dan pernah mengalami serangan gout sebelumnya. Ibu Rohayati bekerja sebagai pedagang makanan dan sering mengkonsumsi jeroan, makanan laut, serta minuman manis kemasan. Ia belum memahami pentingnya pengaturan pola makan dan gaya hidup dalam mencegah kekambuhan asam urat. Selamat pagi Ibu, Ibu bisa perkenalkan nama dan usia Ibu? Selamat pagi Mbak, saya Rohayati usia 52 tahun. Baik, Ibu Rohayati usia 52 tahun ya Bu. Perkenalkan, nama saya Bastian Isyasa Dewi, saya dari Universitas Bamada Slawi. Nah, hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pencegahan dan pengendalian asam urat. Sebelumnya Ibu ada keluhan apa ya? Nyeri sendi di malam hari, sama bengkak dan kemerahan di ibu jari. Terus juga sebelumnya saya pernah punya riwayat asam urat, Mbak. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu tahu nggak apa itu asam urat? Setahu saya ya Mbak, asam urat itu membengkakkan di bagian sendi kan? Iya betul Bu. Nah, supaya pengetahuan Ibu lebih tahu, saya akan menjelaskan secara rinci apa itu asam urat sama gaya hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikan asam urat. Nah, asam urat ini itu hasil akhir metabolisme protein yang senyawa yang terdapat dalam makanan berprotein dan di inti sel tubuh. Dalam jumlah normal, asam urat ini nggak berbahaya Bu, tapi kalau berlebihan dapat membentuk kristal yang menumpuk di sendi dan ginjal yang menyebabkan nyeri, bengkak, kemerahan hingga demam. Itu tuh biasanya disebabkan karena purin. Terus yang kedua ada penyebab asam urat. Penyebab asam urat ini ada dua Bu. Yang pertama asam urat primer dan asam urat sekunder. Asam urat primer ini disebabkan dari dalam tubuh kita sendiri. Penyebab ini diduga disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon sehingga terjadi gangguan metabolisme, termasuk pengeluaran asam urat oleh ginjal atau terjadinya gangguan dalam ginjal yang menyebabkan semua proses penyaringan dan pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh itu menjadi bermasalah sehingga terjadi penumpukan urin. Terus yang kedua itu asam urat sekunder. Ini disebabkan karena faktor luar Bu, di luar tubuh, seperti kayak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung purin, seperti jeroan, makanan laut, buah durian, terus kacang-kacangan yang berlemak. Purin dalam tubuh ini dapat meningkat akibat adanya penyakit darah. Terus bisa penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat meningkatkan jumlah purin di dalam tubuh. Nah, penyebab asam urat sekunder ini yang lainnya itu ada kegemukan, penyakit kulit, kadar trigliserida yang tinggi, hingga kondisi penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Oh, asam urat juga karena makan jeroan ya Mbak? Soalnya saya suka makan jeroan sama makanan laut sama minum manis yang kemasan Mbak. Iya betul Bu. Nah, terus ini ada gejala asam urat. Gejala asam urat ini seringkali dianggap remeh ya Bu ya. Soalnya mirip cuma kelelahan akibat aktivitas sehari-hari. Nah, gejalanya itu bisa merasa cepat lelah, pegal-pegal, nyeri di sendi, kayak di pinggang, lutut, bahu, terus disertai pembengkakan dan terasa sangat nyeri. Terus sering buang air kecil di malam hari, sama merasa linu, terus kesemutan yang parah gitu Bu. Terus secara umum itu gejala asam urat itu ada tiga tingkatan Bu. Yang pertama itu gejala awal. Gejala awal ini biasanya berupa nyeri sendi ringan yang muncul beberapa hari lalu hilang dengan sendirinya.
Nah, serangan ini bisa berulang lagi setelah 2-10 tahun tergantung pola makan dan gaya hidupnya ibu. Terus yang kedua ada gejala menengah. Gejala menengah ini serangan nyeri dan peradangan jadi lebih sering dan lebih berat. Jadi yang terkena juga makin banyak. Pada tahap ini, penderita mulai sadar dirinya terkena asam urat dan harus mulai menjaga pola makan. Terus yang ketiga ada gejala akut. Gejala akut ini setelah bertahun-tahun bisa muncul benjolan keras di sekitar sendi, itu namanya tofus. Terus tofus yang berisi kristal asam urat. Benjolan ini bisa menyebabkan kerusakan sendi dan tulang di sekitarnya, Bu. Terus ada gaya hidup sehat untuk mencegah kekambuhan asam urat ini. Yang pertama itu pengontrolan atau mengecek kadar asam urat. Ini menggunakan alat Nescommunity check. Alat ini memanfaatkan strip khusus yang mengandung katalis dan biosensor untuk mendeteksi asam urat secara spesifik. Yang kedua, mengatur makanan bagi penderita asam urat tinggi, yaitu menghindari makanan tinggi purin seperti jeruan, daging merah, dan makanan laut, serta perbanyak sayur dan buah yang mengandung rendah purin. Terus yang ketiga ada berolahraga atau melakukan aktivitas fisik secara teratur. Nah, olahraga ini yang ringan-ringan aja, Bu, seperti jalan kaki sama berenang. Nah, ini tuh untuk melancarkan metabolisme dan menjaga berat badan. Yang keempat itu mengurangi atau tidak minum alkohol, karena dalam alkohol ini mengandung purin dan bisa mengganggu fungsi ginjalnya ibu. Terus yang terakhir itu mengelola stres secara positif, karena kalau ibu stres itu dapat memperburuk metabolisme dan gejala asam uratnya ibu. Terus yang terakhir itu pencegahan dan pengendalian asam urat. Selanjutnya pencegahan dan pengendalian asam urat. Yang pertama itu ada terapi herbal secara teratur, Bu, seperti mengkonsumsi jahe, kumis kucing, dan daun salam. Karena di dalam kandungan jahe, kumis kucing, dan daun salam ini ada sifat diuretik dan antiinflamasinya. Terus yang kedua, mencegah kegemukan atau obesitas. Ini agar berat badan ibu ideal, terus bisa menurunkan risiko asam urat karena obesitas ini memicu produksi dan penumpukan asam urat. Yang ketiga ada mengkonsumsi banyak air putih. Nah, air putih ini membantu membuang asam urat lewat urin dan menjaga ginjal agar tetap sehat. Nah, biasanya kalau minum air putih ini 8 gelas per harinya ya, Bu. Terus mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan seperti olahraga ringan, jalan kaki atau yoga ya, Bu, yang disarankan. Karena aktivitas berat ini bisa memicu peningkatan asam urat. Terus pengobatan farmakologi itu mengonsumsi obat ya, Bu. Obatnya itu seperti probenecid. Nah, obat ini membantu mengeluarkan asam urat atau purin, tapi harus digunakan sesuai resep dokter. Terus mengurangi asupan makanan yang tinggi purin, membatasi memakan jeroan hewan, terus makanan laut, daging merah, dan kaldu karena tinggi purin yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Terus yang terakhir, mengkonsumsi buah dan sayuran yang rendah kadar asam urat seperti buah apel, pisang, terus sayurannya wortel dan selada. Nah, ini untuk membantu mengontrol asam urat secara alami. Setelah penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan, Ibu? Iya, Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan tanya kepada Ibu ya, Bu. Nah, tadi asam urat itu apa sih, Bu? asam urat itu pembentukan kristal yang menumpuk dan jadi menyatu sendiri. Baik, betul. Nah, bisa Ibu sebutkan apa penyebab asam urat itu? Penyebabnya itu ada dua kan ya, Bu. Iya. Ada asam urat primer sama asam urat sekunder. Terus gejala asam urat kan tadi ada 3 tingkatan ya, Bu. Nah, gejala awalnya tuh apa? Nyeri sendi yang ringan dan muncul dalam beberapa hari. Nah, Ibu bisa
sebutkan nggak gaya hidup sehat biar nggak kambuh asam uratnya? Kelola stres dan menghindari makanan digoreng. Nah, terus kan ada pencegahan dan pengendalian asam urat. Ibu bisa sebutkan? Mengkonsumsi herbal, mengurangi aktivitas berat, serta minum air putih 18 gram sehari. Nah, betul banget Bu. Baik, setelah Ibu menjawab pertanyaan tadi, saya rasa Ibu sudah paham ya apa itu asam urat, terus gaya hidup sehatnya, sama pengendalian dan pencegahan asam urat ini. Nah, setelah itu, ini saya ada oleh-oleh leaflet ini tentang yang tadi kita bahas. Ini tuh bisa buat dipelajari Ibu di rumah barangkali tadi ada yang lupa, bisa dibaca-baca ulang lagi. Sekiranya sudah selesai, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bu. Ya, sama-sama Ibu. Hati-hati ya. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!